Halo teman-teman semua, selamat datang di channel aku. Kali ini kita akan membahas mengenai metode Agile. Materi yang akan saya sampaikan kali ini merupakan tugas prakerin dari UPT Komputer Universitas PGRI Madiun bersama saya, Sudar, siswa dari SMK Negeri 1 Mejayan. Gak usah lama-lama, mari kita ke videonya. Nah teman-teman, ini untuk judul kita yaitu pembahasan metode Agile SDLC. Untuk daftar isinya teman-teman, kali ini kita akan membahas yaitu mengenai SDLC, mengapa SDLC penting, tahap-tahapan SDLC, Agile, tujuan Agile Development, tahapan Agile Development, dan perbandingan. Lanjut, apa yang dimaksud dengan SDLC? Nah sebelum kita ke materi inti, apakah teman-teman tahu dulu apakah itu SDLC? Kalau belum tahu, mari kita lihat dulu teman-teman ya. SDLC adalah menurut sumber dari Binus University School of Accounting, SDLC Software Development Life Cycle atau dalam bahasa Indonesia siklus hidup pengembangan sistem merupakan siklus atau tahapan kerja dalam pembuatan atau pengembangan sistem kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. Dari sini apakah teman-teman paham atau belum? Kalau belum, kita lanjut dulu teman-teman ya. Kenapa SDLC itu penting teman-teman? Apakah teman-teman tahu juga kenapa SDLC itu penting untuk pekerjaan kita? Kalau teman-teman belum tahu, mari kita lanjut teman-teman. Saya akan memberikan contoh teman-teman. Kenapa SDLC itu penting untuk teman-teman ya. Nah, ini merupakan contoh yang saya buat teman-teman. Kenapa SDLC penting untuk kalian dalam bekerja nanti. Kenapa SDLC itu penting untuk penerapan dalam bekerja kalian? Kita akan lihat contoh teman-teman. Contoh yang saya buat ini teman-teman, ada dua orang yaitu Budi dan Azam yang sama-sama mempunyai tugas untuk pembuatan aplikasi manajemen tugas. Yaitu pengguna mau membuat aplikasi manajemen tugas dan tugas ini diberikan kepada Budi dan Azam teman-teman. Nah, ada dua orang ini yang mana menerapkan SDLC teman-teman. Apakah teman-teman tahu yang mana? Teman-teman tebak dulu ya. Kalau teman-teman tebakannya benar, kita lihat dulu. Si Budi ini teman-teman, melakukan perencanaan teman-teman, yaitu dengan cara Budi bersama timnya mendiskusikan tujuan dari aplikasi serta fitur yang diperlukan dan membuat rencana serta waktu dan juga anggaran teman-teman. Setelah itu Budi melakukan analisis teman-teman, yaitu dengan cara mengumpulkan kebutuhan dari pengguna dan membuat dokumen spesifikasi kebutuhan yang mendetail. Setelah itu, setelah mendapatkan spesifikasi kebutuhannya, Budi dan tim membuat desain dengan cara itu Budi dan timnya membuat desain aplikasi serta prototipe teman-teman. Kemudian mendiskusikannya dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat si Budi ini melakukan desainnya dulu teman-teman, bukan langsung membuat aplikasi ya. Jadi ada tahap-tahapan teman-teman. Si Budi ini melakukan desainnya. Nah, pendesain ini digunakan untuk Budi untuk nanti kita akan lanjut teman-teman ya. Saya jelaskan sedikit aja. Si Budi dan timnya melakukan desain untuk memudahkan timnya dan juga memudahkan Budi juga agar jika nanti ketika ada perubahan, Budi dan tim tidak perlu untuk merubah semuanya, jadi hanya merubah desainnya. Nah, setelah desainnya jadi, Budi melakukan komunikasi kepada si pengguna atau si yang minta tadi, apakah ada perubahan atau tidak. Jika ada perubahan, maka Budi akan merubah desainnya, bukan merubah aplikasi teman-teman. Kita lanjut. Budi melakukan implementasi. Nah, dalam tahap ini Budi dan tim mulai menulis kode berdasarkan desain yang telah disetujui dan melakukan pengujian unit pada pada setiap modul yang dibuat teman-teman. Nah, di sini
si Budi dan tim melakukan kode teman-teman. Jadi setelah mendesain, Budi membuat kode atau membuat aplikasinya teman-teman. Setelah itu melakukan pengujian. Setelah aplikasinya selesai, Budi dan tim melakukan pengujian teman-teman. Aplikasi diuji secara keseluruhan untuk memastikan tidak ada bug atau masalah. Jika bug ditemukan, mereka akan memperbaiki dan diuji ulang. Di sini teman-teman bisa kita lihat dalam aplikasinya sudah jadi teman-teman ya. Sudah jadi. Si Budi dan tim bukan langsung menguploadnya atau langsung menjadikan aplikasi di server mereka dan bisa langsung, bukan teman-teman. Di sini Budi melakukan yaitu pencarian bug dan tim melakukan pencarian bug. Ada nggak sih bugnya di aplikasi itu? Setelah ditemukannya atau setelah Budi menemukan masalah di dalam aplikasi itu dan timnya menemukan masalah di aplikasi itu, Budi dan tim melakukan perbaikan teman-teman. Jadi sebelum aplikasi diupload, Budi melakukan perbaikan dahulu teman-teman ya. Setelah itu melakukan tahapan yang terakhir yaitu penempatan. Aplikasi siap digunakan dan diinstal di server produksi. Kemudian tim memberikan pelatihan kepada pengguna dan mendokumentasikan seluruh proses. Nah, di sini teman-teman, di tahap terakhir ini si Budi dan tim mengupload aplikasinya dan juga serta memberikan pelatihan teman-teman kepada pengguna. Nah, di sini teman-teman, si pengguna bisa mengerti aplikasi ini akan berjalan gimana gitu dan mendokumentasikan seluruh proses. Jadi untuk proses-prosesnya Budi bisa mendokumentasikan ini proses ini. Yang kedua, contoh kedua ini teman-teman, si Azam ini tidak melakukan perencanaan, analisis, desain, langsung ke implementasikan atau pengkodeannya teman-teman. Azam bersama timnya langsung memulai menulis kode tanpa perencanaan atau analisis kebutuhan dan membuat fitur-fitur yang menurutnya penting. Nah, itu yang saya bilang tadi teman-teman. Si Azam ini langsung menulis kode tanpa melakukan perencanaan teman-teman. Nah, setelah itu ketika ada perubahan yang diinginkan oleh si pengguna atau si yang ingin memiliki aplikasi tersebut, si Azam ini harus mengubah seluruh teman-teman. Jadi harus mengubah seluruh yang sudah dikode teman-teman, bukan yang mengubah desain, bukan yang seperti yang dilakukan Budi teman-teman. Jadi si Azam ini melakukan semua perubahan yang ada. Itu membuat mereka bingung teman-teman. Nah, di sini setelah itu aplikasi langsung dilakukan pengujian yang dengan keadaan aplikasi yang belum jadi teman-teman, belum sempurna gitu aplikasinya. Jadi si Azam ini melakukan pengujian dengan aplikasi yang belum sempurna. Jadi apakah aplikasi ini berhasil atau tidak teman-teman? Ya jelas tidak berhasil. Karena apa? Karena banyak sekali bug dan juga si Azam ini tidak memberikan pelatihan teman-teman. Karena ya emang si Azam ini tidak ada pelatihan untuk si user atau si penggunanya tadi teman-teman. Setelah itu si Azam ini melakukan upload aplikasinya. Dan di sini teman-teman, si pengguna banyak sekali menemukan bug-bug yang ada di aplikasi tersebut. Dari sini apakah teman-teman udah paham pentingnya penggunaan SDLC dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita? Apakah teman-teman sudah memahami? Kalau sudah, mungkin teman-teman bisa lanjut ke materi berikutnya. Ini kita akan lanjut ya. Nah, ini kesimpulan dari apa yang kita lihat contoh tadi teman-teman. Kesimpulan yang kita dapatkan dari materi tadi ialah jika kita memakai SDLC dan tidak memakai SDLC, Budi yang menggunakan SDLC. Nah, sudah ketebak belum siapa yang menggunakan SDLC teman-teman? Ya jelas si Budi teman-teman. Bisa kita lihat dari struktur ya teman-teman ya. Si Budi ini menggunakan SDLC sehingga memiliki proses yang terstruktur. Nah, seperti yang saya katakan tadi teman-teman, si Budi ini dalam prosesnya itu lebih gampang teman-teman. Karena apa? Karena sudah terstruktur teman-teman. Beda dengan Azam yang tidak menggunakan SDLC sehingga mengalami banyak masalah karena kurangnya perencanaan, analisis, dan pengujian yang memadai. Kita lanjut teman-teman ya.
Dari penjelasan tadi, kira-kira ada berapa tahapan SDLC itu? Mari kita lihat ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini ada 6 tahapan SDLC itu. Yang pertama ialah planning. Tahap ini yaitu tahap untuk menentukan apa yang ingin dicapai dari proyek dan bagaimana melakukannya, termasuk menentukan anggaran dan waktu yang dibutuhkan, seperti tadi yang dilakukan oleh Budi ya teman-teman ya. Yang kedua ialah analisis. Tahap ini yaitu tahap untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang diinginkan oleh pengguna dan apa yang harus dilakukan oleh aplikasi. Yang ketiga, desain. Tahap untuk membuat desain tentang bagaimana aplikasi akan terlihat dan bekerja, termasuk bagaimana data akan diatur dan antar muka pengguna akan dirancang. Nah, seperti yang dilakukan oleh Budi tadi teman-teman, desain ini dilakukan oleh Budi teman-teman, dan tidak dilakukan oleh siapa teman-teman? Tadi namanya, ayo ingat nggak? Ya, tidak dilakukan oleh yaitu Azam teman-teman. Yang keempat, implementasi ya teman-teman ya. Kalau bahasa Indonesianya ya teman-teman. Tahap ini untuk menulis kode untuk membuat aplikasi berdasarkan rencana desain dan menggabungkan berbagai bagian aplikasi menjadi satu sistem yang utuh. Yang kelima, testing dan integration, memeriksa aplikasi untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan atau masalah agar aplikasi berfungsi dengan baik. Yang keenam, maintenance, menangani masalah yang muncul setelah aplikasi digunakan, memperbarui aplikasi dengan fitur baru dan memastikan aplikasi tersebut berjalan dengan baik. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, ada berapa sih metode SDLC itu? Kita lanjut teman-teman. Sebenarnya ya teman-teman, metode SDLC itu ada banyak sekali teman-teman. Tapi karena saya hanya menyebutkan aslinya teman-teman ya, metode SDLC itu sangat banyak teman-teman. Tapi karena saya sekarang menjelaskan satu saja teman-teman. Di sini saya mencontohkan ada yaitu namanya waterfall, agile, prototype, dan masih banyak lagi teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman ke materi inti teman-teman. Lanjut. Apa itu agile development? Nah, teman-teman tahu nggak? Kita lanjut teman-teman ya. Metode agile adalah pendekatan pengembangan yang berfokus pada fleksibilitas, kolaborasi, dan pengiriman berkelanjutan. Pendekatan ini memecah proyek menjadi siklus pendek yang disebut dengan sprint, teman-teman, di mana setiap sprint berfokus pada pengembangan fitur atau komponen tertentu. Metode agile sangat cocok untuk proyek jangka pendek dikarenakan metode ini sangat akan mudah beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam suatu proyek. Dalam agile development, nilai terpentingnya terdapat pada tim yang bisa memutuskan suatu hal dengan cepat dan tepat. Keputusan yang diambil tidak hanya cepat dan dari segi waktu teman-temannya, namun juga memiliki kualitas prediksi yang baik sehingga keputusan tersebut dapat mengatasi permasalahan yang ada tanpa menimbulkan masalah baru. Proses agile development ini mengacu pada konsep yang digagas oleh Agile Manifesto. Konsep tersebut diciptakan oleh 14 tokoh penting dalam dunia software development teman-teman ya. Lanjut. Nah, tujuan metode agile ini ada sekitar 7 teman-teman kalau nggak salah ya. Yang pertama ialah high value and working app system ya. Artinya untuk menghasilkan sebuah software yang mempunyai nilai jual tinggi namun menggunakan biaya pembuatan yang serendah mungkin. Namun kualitas produk tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh disepelekan. Nah, ini teman-teman yang menjadi kelebihan dari metode agile teman-teman ya. Metode agile ini yaitu metode yang sangat cocok untuk menghasilkan sebuah software yang nilai jualnya tinggi teman-teman ya, tapi tidak menurunkan kualitas produk teman-teman. Yang kedua, tujuan dari metode agile ialah iteratif, incremental, evolutionary. Agile merupakan metode pengembangan software yang dijalankan oleh iteratif, berulang, serta bisa diubah di tengah jalan bila perlu. Dengan istilah lain, metode ini fleksibel dan bisa dipakai dalam proyek IT jangka pendek teman-teman. Yang ketiga teman-teman ialah cost control and value driven development. Proses software development bisa disesuaikan dengan kebutuhan user atau pengguna. Di samping itu, tim pengembang juga bisa mengontrol biaya serta waktu yang dibutuhkan untuk proses software development sesuai kebutuhan teman-teman ya. Yang keempat, high quality production.
Meskipun menggunakan biaya seminimal mungkin, produk berupa software atau perangkat lunak akan tetap terjaga kualitasnya teman-teman ya. Yang kelima ialah flexible and risk management. Tujuan fleksibel berkaitan dengan jadwal pertemuan dengan klien yang bisa diatur kapan saja dengan begitu. Seperti itu teman-teman. Yang keenam ialah collaboration. Kolaborasi sangat penting dilakukan oleh tim developer untuk membahas feedback dari kliennya. Oleh karena itu diperlukan koordinasi serta komunikasi yang baik dengan seluruh anggota tim teman-teman ya. Yang terakhir teman-teman ialah tujuan terakhir ialah self organizing and self managing teams. Tujuan akhir dari metode Agile yaitu developer diberi akses untuk mengatur sendiri. Nah, ini enaknya Agile teman-teman. Si developernya ini si developer diberi akses untuk mengatur sendiri urusan software development tanpa diganggu oleh orang lain teman-teman. Nah, ini enaknya. Tugas seorang manajer yaitu menjadi penghubung antar developer dan klien. Dengan begitu kemungkinan miscommunication bisa dikurangi. Ini enaknya teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman ya. Tahapan metode Agile itu ada kurang lebih sekitar kira-kira 7 kalau nggak salah ya. Yang pertama ialah planning. Tahap ini melibatkan menempatkan tujuan utama sprint atau iterasi, menentukan fitur yang akan dikembangkan dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil. Tim dan pemangku kepentingan bekerja sama untuk memastikan bahwa prioritas ditetapkan dengan jelas teman-teman ya. Yang selanjutnya ialah desain. Dalam tahap ini tim merancang solusi dan struktur untuk fitur yang akan dikembangkan. Ini mencakup perencanaan arsitektur sistem dan bagaimana fitur akan diimplementasikan secara teknis. Selanjutnya yaitu tahap selanjutnya ialah tahap development teman-teman ya. Tahap development ialah tahap pengembangan, ada di mana kode ditulis dan fitur yang dirancangkan diimplementasikan ya teman-teman, seperti tadi ya teman-teman. Selanjutnya ialah tahap tes. Setelah fitur dikembangkan, mereka diuji untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi seperti yang diharapkan. Pengujian ini dilakukan untuk menemukan dan memperbaiki bug serta memastikan kualitas fiturnya. Selanjutnya tahapan deploy. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya tahap penyampaian adalah ketika produk yang telah dikembangkan dilepaskan atau diimplementasikan ke lingkungan produksi. Nah, seperti yang tadi ya teman-teman. Review, tahapan ulasan adalah saat tim mengumpulkan umpan balik dari anggota tim lainnya atau pengguna terkait dengan hasil kerja mereka. Lanjutkan teman-teman ya. Nah, tahap terakhir ialah tahap launching teman-teman. Tahap peluncuran adalah saat produk akhirnya siap untuk dirilis ke pengguna setelah melalui berbagai tahap pengembangan, pengujian, dan perbaikan teman-teman ya. Produk dianggap telah mencapai kualitas yang memadai untuk digunakan oleh pengguna. Peluncuran produk bisa bersifat perlahan atau sekaligus, tergantung pada preferensi tim pengembang dan jenis produk yang dibangun teman-teman. Kita lanjut. Nah, kira-kira apa sih kelebihan metode Agile dibanding metode lainnya? Mari kita lanjut teman-teman. Nah, kelebihan yang pertama ialah dapat menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan prioritas selama proses pengembangan teman-teman. Yang kedua, mengirimkan fitur secara bertahap sehingga pengguna bisa mulai menggunakan dan memberikan umpan balik teman-teman. Yang ketiga teman-teman, mendorong kerjasama yang intens antara tim dan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang rutin. Nah, yang keempat ini teman-teman, melakukan pengujian secara terus-menerus untuk menemukan dan memperbaiki masalah yang lebih awal. Selanjutnya teman-teman. Nah, saya kali ini akan membandingkan metode Agile dengan metode yang lain teman-teman. Lanjut. Di sini saya akan membandingkan antara Agile dengan Waterfall teman-teman ya. Agile ini memungkinkan perubahan kebutuhan dan prioritas selama proses pengembangan sehingga tim dapat menyelesaikan proyek dengan perubahan yang terjadi. Sedangkan Waterfall tidak teman-teman. Waterfall mengikuti alur yang kaku dan sulit untuk mengubah arah proyek. Yang kedua teman-teman, Agile membagi proyek menjadi siklus pendek atau sprint, memungkinkan pengiriman fitur-fitur secara bertahap dan mendapatkan umpan balik lebih awal. Sedangkan Waterfall mengirimkan seluruh proyek hanya di akhir teman-teman ya. Perbedaannya itu teman-teman. Perbandingan antara Agile dengan Waterfall. Kalau Waterfall ini siklusnya itu pendek sehingga pengiriman fitur-fitur
itu secara bertahap teman-teman. Jadi jika ada kesalahan bisa diperbaiki teman-teman. Beda dengan waterfall. Waterfall itu pengiriman seluruh produknya hanya di akhir teman-teman. Berarti umpan balik baru diterima setelah pengembangan selesai teman-teman. Kalian baca sendiri ya selanjutnya teman-teman. Karena ada banyak ini ya. Nah ini teman-teman. Agile memperoleh umpan balik dari pengguna secara teratur, memastikan produk akhir lebih sesuai. Nah ini teman-teman, berbeda dengan waterfall teman-teman. Waterfall keterlibatan pengguna hanya di awal dan di akhir, dan hanya tahu apa yang diminta dan apa yang hasilnya itu teman-teman. Nah Agile cocok untuk proyek di mana kebutuhan mungkin tidak sepenuhnya jelas di awal, karena pendekatannya yang interaktif memungkinkan penyesuaian sering berjalannya waktu. Sedangkan waterfall lebih cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas dan stabil ya itu teman-teman. Kalian baca sendiri, ini banyak banget sekali teman-teman ya. Sudah saya ini bisa di screenshot teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman ya. Nah teman-teman, kesimpulan dari perbandingan yang saya buat ini, yaitu metode Agile lebih cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang seiring berubah dan memerlukan waktu keterlibatan pengguna yang berkelanjutan teman-teman ya. Sedangkan waterfall lebih cocok untuk proyek dengan spesifikasi yang jelas dan stabil sejak awal. Nah teman-teman, setiap metode itu mempunyai mempunyai keunggulan dan juga kelemahannya masing-masing teman-teman. Seperti metode Agile dengan metode waterfall ini teman-teman. Metode Agile lebih cocok untuk proyek yang si user atau penggunanya itu selalu ingin berubah gitu teman-teman. Setiap hari berubah pikirannya, setiap hari berubah gitu. Sedangkan waterfall itu cocok pada pengguna yang hanya ingin aplikasinya seperti itu terus mulai dari awal hingga akhir teman-teman. Nah teman-temanku semua, ini merupakan materi yang bisa saya sampaikan kepada kalian semuanya, yang mungkin bisa membuat Anda dapat memikirkan sesuatu, apakah saya itu menggunakan metode ini atau menggunakan metode yang lain teman-teman ya. Metode apapun itu bisa cocok kepada kalian dengan gimana kalian menanggapi itu teman-teman ya. Gimana kalian mempelajari itu, gimana coba kalian berpikir apakah itu cocok dengan kalian. Nah teman-teman, jika mungkin penjelasan saya ini agak membingungkan, bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga di subscribe ya teman-teman ya. Jangan lupa itu teman-teman. Ya mungkin kedepannya kita akan belajar tentang yang lebih-lebih teman-teman ya. Bila ada salah yang saya ucapkan, saya mohon maaf teman-teman ya. Dan kita akan kembali ke next episode ya teman-teman ya. Bye bye, see you in the next video.